Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan channel saya ini ya. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, saya akan membahas tentang bagaimana kita memasukkan atau mengisi kolom tag yang ada di YouTube Studio ya. Jadi tag ini adalah salah satu metadata yang harus kita isi ya kawan-kawan, karena ini sangat membantu sekali bagi konten atau video kita agar mudah ditemukan oleh penonton. Jadi tidak mungkin YouTube itu menyediakan fitur tag ini tanpa ada fungsi atau manfaat ya. Jadi adanya tag dan fitur-fitur lainnya ini pasti ada manfaatnya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi kolom tag yang ada di channel YouTube kita. Nah, di sini saya sudah mengupload sebuah video ya. Ini hanya contoh saja untuk tutorial kita kali ini. Nah, sebelum kita mengisi kolom tag di channel kita ini, ada beberapa fitur yang harus kita isi di sini, seperti kolom deskripsi, judul, kemudian visibilitasnya ya. Nah, kawan-kawan mungkin di channel YouTube-nya, channel YouTube seperti di akun YouTube ini ya. Dan situ kawan-kawan tidak menemukan fitur-fitur seperti tadi ya. Kalau di sini ya. Nah, kawan-kawan bisa menemukannya fitur-fitur seperti ini di YouTube Studio. Jadi kawan-kawan sebelum mengisi tag ini, kawan-kawan download dulu aplikasi YouTube Studio di Play Store ya. Aplikasinya seperti ini. Nah, setelah terdownload, kawan-kawan di situ bisa melakukan beberapa hal seperti menganalisa video-video atau konten-konten kita, seberapa banyak orang yang menonton setiap video kita, berapa orang yang like atau subscribe channel kita, kemudian siapa saja yang menonton video kita dan lain sebagainya. Nah, ini ada semua di YouTube Studio. Nah, yang saya pakai ini YouTube Studio versi aplikasi. Ada lagi yang versi website ya, yang bisa kita buka di Google Chrome, yaitu studioyoutube.com. Nah, yang ini kita pakai kali ini adalah YouTube Studio versi aplikasi. Nah, di sini kawan-kawan, sebelum mengisi kolom tag tadi, terlebih dahulu kita akan melakukan pengisian seperti membuat judul ya, kemudian mengisi kolom deskripsi seperti ini. Jadi kawan-kawan isi saja deskripsinya sesuai dengan judul yang kawan-kawan buat ya, untuk konten atau videonya. Misal videonya tentang cara memasak nasi goreng gitu ya. Jadi tinggal kawan-kawan cari saja judul yang menarik. Nah, kemudian ini yang juga penting juga kawan-kawan, visibilitas ini sebelum semuanya selesai, sebelum deskripsi, judul, kemudian tagnya belum diisi, maka jangan dulu di publik ya. Jadi ini ada yang pilihan publik, tidak publik, dan pribadi. Jadi kawan pilih dulu yang tidak publik. Nanti kalau selesai semuanya baru kita publikasikan. Nah, kemudian di sini ada penonton. Nah, di sini kita bisa memilih penonton dari konten kita, bisa anak-anak, bisa juga yang tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian di kolom playlist ya. Nah, kolom tagnya ada di sini, di opsi lainnya. Nah, di sini kawan-kawan ada di paling atas, tambahkan tag. Jadi tag ini harus kita isi dengan kata-kata kunci atau keyword yang relevan atau sesuai atau berkaitan dengan isi dari konten atau video kita. Nah, bagaimana cara mencari kata kuncinya? Nah, kita menggunakan penelusuran YouTube. Nah, ini cara yang gratis ya. Jadi kita bisa menggunakan penelusuran YouTube. Jadi kawan-kawan masuk dulu ke akun YouTube-nya, kemudian masuk ke kolom penelusuran atau pencarian ini. Misal video kita tentang cara
memasak nasi goreng. Nah, ini semua yang muncul dari atas ke bawah ini, cara memasak nasi goreng, cara memasak nasi goreng enak, cara memasak nasi goreng sederhana. Nah, ini semua adalah kata kunci kawan-kawan. Ini semua adalah keyword ya. Kata kunci atau kata-kata yang sering orang-orang atau penonton tuh ketikkan di kolom penelusuran. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, ini bisa kita ambil, bisa kita pindahkan dulu ke kertas atau buku ya, kita catat dulu satu persatu, kita ambil yang sesuai dengan video kita, ambil sesuai dengan video kita. Misal di sini cara memasak nasi goreng, bisa kita ambil. Cara memasak nasi goreng enak, oke, kita ambil. Cara memasak nasi goreng sederhana, bisa kita ambil. Cara memasak nasi goreng dengan bumbu racik, ini juga bagus, kita ambil. Nah, ada yang paling bawah nih, cara memasak nasi goreng dengan bumbu sajiku. Ini kalau kita tidak memakai bumbu sajiku berarti tidak sesuai dengan video kita. Nah, ini kita lewatkan ya. Nah, seperti itu cara mengambil kata kunci yang akan kita masukkan ke kolom tag. Nah, ini bisa kita copy paste ya. Ini cara copy pastenya. Nah, seperti ini. Kemudian diklik salin. Atau kawan-kawan catat dulu semua di kertas atau di buku. Jadi nanti baru dipindahkan ke kolom tagnya. Ini saya contoh saja ya. Saya paste yang tadi ya. Nah, cara memasak nasi goreng. Nah, bagaimana supaya dia menjadi tag yang sempurna? Caranya kawan-kawan beri tanda koma. Nah, sudah jadi tag ya, atau kata kunci. Untuk menambahkan kata kunci berikutnya, kawan-kawan tinggal tambahkan saja atau tulis saja yang tadi sudah kita pindahkan ke buku ya. Atau kita lihat dulu sini. Cara memasak nasi goreng enak. Oke, kita ambil ya. Kita tambahkan cara memasak nasi goreng enak. Nah, kemudian kita tambahkan tanda koma. Nah, dia akan jadi tag. Dan berikutnya kita lihat di sini apakah ada kata kunci lagi yang sesuai dengan video kita. Cara memasak nasi goreng bumbu racik misalnya, kita tambahkan di sini. Cara memasak nasi goreng bumbu racik. Dan jangan lupa kita kasih tanda koma. Nah, seperti itu. Nah, kolom tag ini bisa mencapai 500 karakter ya, 500 karakter atau 500 huruf. Nah, kawan-kawan bisa maksimalkan itu ya. Atau kurang dari itu juga tidak apa-apa. Artinya yang penting jangan sampai kolom ini tidak diisi. Nah, ini sangat membantu sekali. Ini sangat membantu ya, salah satu metadata yang membantu konten atau video kita itu mudah ditemukan oleh para penonton. Jadi ketika para penonton YouTube itu mencari video atau mengketik di kolom penelusuran tadi cara memasak nasi goreng enak misal, maka ini bisa membantu video atau konten kita itu direkomendasikan oleh pihak YouTube di penelusuran para penonton gitu. Jadi itu kawan-kawan. Jadi maksimalkan ya cara mengisi kolom tag ini. Atau kawan-kawan bisa mencari kata kunci yang masih berhubungan dengan nasi goreng misal ya. Ini kan cara memasak nasi goreng. Bisa kita cari kata kunci lain, misal resep nasi goreng misal. Nah, ini dari atas sampai ke bawah ini semua adalah kata kunci yang bisa kita ambil. Artinya ini orang-orang mengetikkan ini di kolom penelusuran. Nah, ini yang memudahkan kita. Jadi kita tidak asal isi kolom tag ya. Dan ini juga bisa kita ambil sebagai deskripsi atau sebagai judul dari video kita. Jadi kita tidak asal lagi dalam membuat judul ya, dalam membuat deskripsi dari video kita. Nah, kata kuncinya bisa kita ambil dari kolom penelusuran YouTube ini, dan ini gratis kawan-kawan. Jadi ini kita bisa tambahkan ini resep nasi goreng spesial misal.
Nah, pastikan kolom tagnya masih memungkinkan ya, masih cukup 500 karakter. Resep nasi goreng spesial misal, tanda koma. Nah, tambahkan lagi. Jadi seperti itu cara mengisi kolom tag yang benar ya kawan-kawan. Kemudian resep nasi goreng kaki 5. Resep nasi goreng kaki 5, kemudian tanda koma. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tag-tag yang sudah kita isi di kolom tag ya. Nah, cara penelusuran kata kunci ini juga bisa kita lakukan untuk pembuatan judul ya. Jadi kawan-kawan bisa riset dulu judul yang akan kita buat untuk konten kita. Misal kita membuat konten tentang nasi goreng, nah kita cari dulu kata-kata kuncinya. Misal nasi goreng enak ya, nasi goreng enak. Nah, ini bisa kita jadikan kata kunci ya. Ini bisa kita ambil semua, ini bisa kita pilih salah satu, 2 atau 3 ya, yang bisa kita jadikan kata kunci dari video kita. Atau juga untuk kata kunci di kolom deskripsi. Jadi berikutnya dalam membuat konten, membuat video, kita tidak asal-asalan lagi dalam memasukkan kata-kata ya. Jadi semua kata-kata yang kita masukkan ke dalam channel atau dalam konten kita semuanya mengandung kata kunci, termasuk di kolom tag ini ya. Jadi seperti itu kawan-kawan cara mengisi tag atau kolom tag ya, dan cara mencari kata kuncinya. Nah, ini sederhana tetapi sangat penting ya bagi kita yang mau menjadi YouTuber ya. Mungkin selama ini kita hanya cukup menuliskan judul, kemudian deskripsinya pun asal-asalan saja. Kemudian kolom tag dan lainnya ini semua ada ada manfaatnya ini yang ada di fitur-fitur yang ada di YouTube ini, yang ada di YouTube Studio ini. Semua harus kita isi ya, agar konten atau video kita itu maksimal. Sampai selama ini orang mencari video kita tidak muncul di beranda YouTube mereka, di beranda akun YouTube mereka. Mungkin kita tidak maksimal dalam melakukan pengisian kata kunci yang ada di sini, baik di judul, deskripsi maupun di tag ini. Nah, kemudian jangan lupa setelah ini diisi ya kawan-kawan, kembali lagi klik simpan yang ada di pojok kanan atas ini, yang ada di pojok yang berwarna biru, yang bertuliskan simpan yang berwarna biru. Nah, seperti itu kawan-kawan cara mengisi kolom tag yang benar ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini dan diaktifkan loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan dengan informasi dan tips saya seputar YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.